Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridho Saputra, NIM 8020190054. Saya berasal dari kelas 01PT3. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan tentang aljabar linear dan matriks. Sebelum kita memasuki pada aljabar linear dan matriks, saya ingin menjelaskan tentang metode aljabar itu sendiri. Metode aljabar itu ialah memisalkan bilangan yang belum kita ketahui dan yang ingin kita cari dengan huruf. Contohkan sebagai berikut. Misalkan 3 dikali 5 ditambah 4 dikali 5 sama dengan 35. Nah, huruf 5 tersebut kita misalkan dengan angka 5 tersebut kita misalkan dengan huruf A. Nah, jadi huruf A itu sebut dengan variabel. Sedangkan huruf yang ditemani oleh angka tersebut disebut dengan koefisien. Sedangkan angka tunggal yang tidak ditemani oleh huruf, maka itu disebut dengan konstanta. Nah, misalkan sebagai contoh lain, pada sebuah tempat terdapat A buah. Artinya buah tersebut dimisalkan oleh A, tetapi buah tersebut nih belum tahu di dalam sebuah tempat itu berapa isinya. Lalu saya mempunyai 3 buah. Nah, lalu saya masukkan buah tersebut dalam sebuah tempat. Jadi total dari di seluruh buah tersebut di dalam tempat berjumlah 20 buah. Jadi cara mencarinya, A ditambah 3 sama dengan 20. Jadi A sama dengan 20 dikurang dengan 3. Jadi A sama dengan 17. Nah, itu termasuk dari metode aljabar. Jadi total di dalam 4 tersebut sebelum kita memasuki buah itu berjumlah 17 buah sebelum kita memasuki 3 buah tadi. Nah, baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang operasi dari bentuk aljabar. Nah, operasi dari bentuk aljabar ini terbagi menjadi 4, yaitu ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Contoh dari penjumlahan aljabar yaitu penjumlahan aljabar hanya berlaku pada variabel sejenis. Misalnya, tentukan hasil penjumlahan dari 2x tambah 3y tambah 4x. Untuk menyelesaikan soal tersebut, hal yang pertama harus kita lihat adalah variabelnya. Soal tersebut memuat 2 variabel yaitu x dan y. Nah, agar bisa terselesaikan, kita cari variabel yang sama. Contoh dari soal tadi yaitu 2x tambah 3y tambah 4x. Berarti variabel yang sama yaitu 2x ditambah 4x ditambah 3y. Nah, variabel yang sama adalah huruf x. Jadi sehingga persamaannya menjadi 2x tambah 4x tambah 3y. Barulah kita kemudian bisa mengoperasikan bentuk jumlahan tersebut. Contohnya 2x tambah 4x tambah 3y sama dengan 6x tambah 3y. Nah, itu adalah contoh dari penjumlahan aljabar. Contoh dari pengurangan aljabar yaitu sama seperti penjumlahan, yaitu mempunyai variabel yang sejenis baru bisa kita tentukan. Saya akan menjelaskan tentang penjumlahan aljabar lagi. Penjumlahan aljabar hanya berlaku pada variabel sejenis. Misalnya ditentukan oleh hasil penjumlahan dari 2x tambah 3y tambah 4x. Untuk menyelesaikan soal tersebut, hal yang pertama harus kita lihat adalah variabelnya. Soal tersebut memuat 2 variabel yaitu x dan y. Agar bisa terselesaikan, kamu bisa mengumpulkan suku yang memiliki variabel sejenis yaitu 2x dan 4x karena dia sama-sama x variabelnya, sehingga persamaan tersebut menjadi 2x tambah 4x tambah 3y. Nah, barulah setelah itu kita mencari dan mengoperasikan bentuk penjumlahan di atas, yaitu 2x ditambah 4x tambah 3y sama dengan 6x tambah 3y. Jadi hasil penjumlahan dari hasil tersebut ialah 2x tambah 3y tambah 4x sama dengan 6 tambah 3y. Oke. Dan yang lainnya seperti ada pengurangan aljabar, perkalian aljabar, pembagian aljabar. Nah, sifat-sifat aljabar ini terbagi menjadi 3, yaitu sifat komutatif, asosiatif, dan distributif. Jadi
setelah dari sifat-sifat aljabar tersebut, aljabar ini mempunyai pemfaktoran. Nah, pemfaktoran ini banyak sekali contohnya di sini. Nah, setelah itu bentuk-bentuk dari aljabar ini, salah satu contohnya yaitu suku, yaitu bagian dari bentuk aljabar yang dipisah dengan tanda seru dan tanda minus atau tanda plus, tanda kurang atau tanda tambah. Nah, yang kedua adalah faktor, bilangan yang membagi habis bilangan lain atau suatu hasil kali. Yang ketiga ini koefisien, konstanta, suku. Operasi hitungnya ini termasuk dari bagian bentuk aljabar. Operasi hitung ini yaitu penjumlahan dan pengulangan bentuk aljabar. Setelah itu aljabar linear ialah suatu bidang studi matematika yang mempelajari sistem persamaan linear dan solusinya, vektor, serta transformasi linear. Matriks dan operasinya juga merupakan hal yang berkaitan dengan dalam bidang aljabar linear tersebut. Oke, ini telah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.